renungan kita pada pagi hari ini. Markus ambil dari Kejadian pasal 39 ayat 1 dan 2. Ini firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepada pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ya, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, ini adalah salah satu tokoh yang Tuhan pakai semasa mudanya dan sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Dia menjadi orang yang besar di tanah Mesir, penguasa begitu luar biasa. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, bagaimana ceritanya Yusuf menjadi seorang raja? Ada proses yang dia alami, ya, yang dia alami, dijual, ya, dibenci, sehingga dia bisa melewati semua proses itu. Tentunya dalam hal ini bukan karena semata-mata bukan karena kekuatannya, tapi di situ kita melihat tadi bahwa penyertaan Tuhan, ya, sehingga Yusuf bisa menjadi orang yang bisa berkuasa di tanah Mesir. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, hal yang perlu kita belajar di sini? Yang pertama adalah yang Markus bagikan yang pertama, yaitu Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Yusuf orang yang takut akan Tuhan? Ketika Potifar mengajak dia melakukan hubungan atau melakukan dosa. Tapi satu pernyataan Yusuf di sana mengatakan, kalau adik-adik bisa baca ayat 39 di sana mengatakan, Yusuf mengatakan begini, bahwa di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Itu adalah Firaun, ya, maksudnya. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Di situ kita bisa melihat bahwa Yusuf betul takut akan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentunya Yusuf belajar dari mana dia takut akan Tuhan, yaitu dari orang tuanya, dari ayah ibunya. Yusuf sudah diajar dari kecil sehingga tertanam di hati dan di pikirannya bahwa dia harus takut akan Tuhan. Tentunya Yusuf sudah dididik, ya, dengan perintah Tuhan yang telah diberikan, yang diajar kepada orang Israel. Yang di situ kita bisa melihat 10 perintah Tuhan, yaitu jangan berzina. Dan Yusuf tahu sekali hal demikian. Di dalam hatinya itu sudah tertanam hal demikian. Kenapa? Karena sudah diajar dia dari kecil sampai dia besar, sampai tuanya masih mudanya. Begitu luar biasa Yusuf, adik-adikku yang dikasihi Tuhan. Tentunya apa yang kita bisa belajar dari situ? Mungkin bukan hanya Yusuf yang mengalami hal demikian. Di hari-hari ini kita juga bisa mengalami hal demikian, ya. Mungkin banyak teman-teman, ada orang lain di sekitar kita yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Oh, nggak apa-apa, orang tuamu tidak tahu, atau siapapun nggak tahu, nggak apa-apa. Contoh, kita berbohong, ya toh, nggak apa-apa kamu berbohong, kan orang tuamu nggak tahu, atau siapapun nggak tahu. Tapi ketika kamu punya Tuhan di dalam dirimu, ketika kamu takut akan Tuhan, mungkin pasti kamu tidak akan melakukan. Sama seperti Yusuf, dia tahu betul bahwa takut akan Tuhan, ya. Ini yang poin yang pertama yang kita belajar, yaitu takut akan Tuhan. Yang kedua, Yusuf disertai oleh Tuhan. Kita sudah membaca tadi bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, yang perlu kakak jelaskan di sini sedikit, yaitu
sepintar apapun, sekuat apapun, sehebat apapun orang, tanpa Tuhan tidak ada artinya. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, sepintar apapun kita, dalam studi apapun, dalam bidang apapun, tapi kalau Tuhan tidak menyertai, itu tidak menjadi berkat. Itu hanya berkat untuk, bisa dikatakan berkat untuk dirinya sendiri, tetapi tidak menjadi berkat untuk orang lain. Yusuf melakukan semua pekerjaannya, itu semua berguna untuk seluruh istana Firaun. Ya, jadi penting sekali penyertaan Tuhan. Enggak ada artinya segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf kalau tidak disertai oleh Tuhan. Penting bagi kita adik-adik yang dikasihi Tuhan, disertai oleh Tuhan. Apalagi kita masih belajar. Jangan sampai kita mengandalkan kepintaran kita sendiri lalu mengatakan bahwa oh itu semua karena saya, tetapi bukan karena Tuhan. Ingat, orang yang mengandalkan diri adalah orang yang tidak diberkati, atau dikatakan di Yeremia di sana mengatakan bahwa itu adalah orang yang terkutuk, orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang itu adalah orang yang diberkati. Yusuf seperti itu, ya, dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga penyertaan Tuhan, sehingga apa yang dia kerjakan, apa yang dia buat bisa berhasil semata-mata itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan Yusuf sendiri. Sama juga dalam hidup kita, ya, itu yang kita belajar. Yang ketiga, Yusuf orang yang rajin dan jujur dalam bekerja, ya. Kalau kita bisa membaca ayat 6 di sana bahwa segala miliknya diserahkannya pada kuasa Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Yusuf itu dia tidak mudah, ya. Orang yang tidak jujur tidak mudah untuk mempercayai semuanya, ya, mengerjakan segala sesuatunya kalau dia tidak jujur. Tapi kita bisa melihat di sana bahwa Yusuf itu jujur, sehingga semua apa yang ada di istana Firaun dipercaya kepada dia, dan dia mengerjakan segala sesuatunya itu dengan baik, ya. Tentunya kenapa tadi hal itu semua? Karena ada penyertaan Tuhan. Itulah yang membimbing dia. Kitanya juga dalam hidup ini, ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita menjadi orang-orang yang rajin belajar juga. Amin. Rajin belajar, ya, dalam mengerjakan sesuatu juga, ya, baik pekerjaan apapun kita kerjakan dengan baik, dengan jujur. Yang keempat adalah Yusuf mengasihi dan mengampuni. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, Yusuf bisa mengasihi saudaranya dan mengampuni saudaranya. Secara manusia dia tidak mudah, ya, tidak mudah untuk mengampuni saudara-saudaranya. Dia, saudara-saudaranya sudah begitu menyakiti hatinya, tetapi dia begitu mengasihi saudara-saudaranya, bahkan mengampuni saudara-saudaranya, ya. Ketika kita melihat Yusuf, ya, dijual sampai dia menjadi penguasa, tetapi di sana dia mengatakan satu pernyataan yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya ketika ayah mereka sudah mati dan mereka takut kepada Yusuf, jangan-jangan nanti dia balas dendam. Ya, kita bisa melihat di sana Kejadian pasal 50. Nah, di sana ada ayat 19 sampai 21 dikatakan di sana, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Di sini kita bisa melihat kasih Yusuf terhadap saudara-saudaranya,
di sini kita bisa melihat Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Dia tidak dendam atau akar pahit di dalam dirinya untuk membalas, tetapi karena semua itu karena Tuhan di dalam dirinya, karena ada kasih Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, kita diajar satu hal di sini. Kita juga menyadari bahwa Yusuf juga menyadari bahwa dia pasti punya kesalahan. Dan kita juga hari ini mungkin ada adik-adik yang agak sedikit susah untuk mengampuni. Ingat, Kristus, Tuhan Yesus mengasihi kita. Yesus telah mati di kayu salib demi untuk mengampuni kita. Siapa kita ini yang tidak berdosa? Setiap saat kita berdosa, tetapi Tuhan selalu mengampuni kita ketika kita minta pengampunan dari Tuhan. Penting bagi kita dalam hal ini, kita belajar bahwa ketika kita mau mengasihi Tuhan, maka kita juga mengasihi sesama kita. Ketika kita mengampuni sesama kita, Tuhan juga mengampuni. Bahwa Tuhan Yesus sudah mengatakan hal demikian, ya. Jika kamu mengampuni orang yang, bahkan dia mengajak kita bahwa ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tentunya kita lebih dulu mengampuni karena Kristus, karena Yesus sudah mengampuni kita dari semua kesalahan dosa-dosa kita. Kita juga melakukan kepada sesama kita. Itu aja yang bisa kakak sampaikan di pagi hari ini. Karena Tuhan memberkati kita, dan mari kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Tentunya ini tidak mudah, maka kita perlu kuasa Roh Kudus dengan berdoa kepada Tuhan. Maka kita bisa melakukan setiap firman Tuhan karena Tuhan, karena Roh Kudus yang memampukan saya dan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.